Halo guys, kembali lagi dengan saya Asti Widayana di channel Bukan Sarjana. Di video kali ini saya mau share ke kalian tentang kosakata yang sering digunakan dalam perhotelan. Oke, kosakata yang pertama adalah duty roster atau schedule. Nah, kalian mungkin lebih sering mendengar schedule ya. Schedule itu artinya jadwal. Tapi beberapa hotel khususnya di luar Indonesia itu menggunakan duty roster juga. Ini artinya adalah jadwal kerja kalian. Jadi kalian tahu ya, sudah familiar, mungkin sudah umum ini schedule atau duty roster. Jadwal kerja itu adalah fungsinya untuk mengatur jam berapa kalian mulai bekerja, kapan kalian libur. Jadi informasi ini kalian bisa simak di jadwal kerja kalian. Biasanya yang bertanggung jawab untuk membuat jadwal kerja itu adalah supervisor atau admin kalian atau manajer kalian. Oke. Yang kedua ada weekly off atau day off. Weekly off ini artinya adalah libur mingguan. Jadi setiap seminggu kalian dapat libur berapa kali itu tergantung perusahaan ya. Nah, kebanyakan sih liburnya itu sekali seminggu. Dan kalau libur sekali seminggu ini biasanya 8 jam kerja. Oke, tapi ada juga hotel yang memberikan 2 kali libur dalam 1 minggu. Artinya kalian bekerja selama 9 jam per harinya. Clear? Next, ada istilah PH atau public holiday. PH ini ditulis dengan PH ya. P itu dibaca P, H itu dibaca H. Jadi PH. Ini adalah singkatan dari public holiday atau libur umum. Nah, libur umum itu seperti apa? Libur yang dinikmati banyak orang. Nah, dalam waktu bersamaan biasanya. Libur umum ini contohnya hari raya ya. Kita di Indonesia itu banyak banget ada hari raya. Kita ada Idul Fitri, Idul Adha, kita ada Galungan, ada Kuningan, ada Natal, kemudian kita juga ada New Year ya, tahun baru, ada Christmas, Natal sama ya. Terus ada lagi tahun baru udah ya. Terus apa lagi kira-kira? Nah, kalian lah yang mention di kolom komentar di bawah ini. Oke, terus ada istilah absent. Absent ini tentunya kalian tahu ya, absent itu apa? Absent ini sama dengan absen, artinya kalian tidak hadir. Oke, jangan sampai absen ya, karena di perhotelan itu kalau kalian absen, salary kalian itu atau gaji kalian minus guys, dipotong. Oke, yang nomor 5 ada off cancelled. Off cancelled ini artinya adalah libur yang dibatalin. Jadi kalau kalian itu tempat kerjanya sibuk banget, mungkin di hotel lagi okupansinya lagi naik, jadi hotelnya bener-bener sibuk, ya mau nggak mau libur kalian itu harus dibatalin atau di cancel. Next kita ada pending off. Jadi pending off ini artinya adalah off day atau libur yang sisa libur yang dibatalin itu. Oke, jadi kalau libur kalian itu dibatalin, sisanya berapa? Ini adalah sisa libur yang belum kalian ambil. Oke, pending off. Selanjutnya kita ada advance off. Advance off ini adalah libur yang bisa kalian ambil lebih awal. Misalnya nih, kalian itu sudah minggu sebelumnya itu off-nya sudah habis, libur kalian sudah habis dan kalian ingin ngambil off yang akan datang itu mungkin besok. Padahal off-nya ini nggak besok ya, liburnya itu nggak besok, liburnya itu mungkin minggu depan, tapi kalian pengen ngambilnya besok. Ini istilahnya adalah advance off. Jadi kalian itu ngambil off yang akan datang. Oke, kalian ngambil off yang akan datang itu lebih awal karena ada kepentingan tertentu ya. Oke, next ada sick leave. Sick leave mungkin nggak terlalu famous di tempat kita ya di Indonesia, tapi biasanya kita panggil sick, kita biasanya menggunakan istilah DC kalau nggak salah ya, DC. Padahal DC itu kepanjangannya atau singkatan dari Doctor Certificate. Saya nggak tahu kenapa kita famous banget sama istilah DC ya di Indonesia. Padahal DC itu adalah Doctor Certificate, artinya surat keterangan dari dokter. Kalau di luar Indonesia ini lebih sering digunakan istilah sick leave. Artinya kalian itu nggak bisa hadir, nggak bisa kerja karena kalian sakit. Oke, if you're not feeling well, then you will take sick leave. Ya,
sick leave. Dan sick leave atau kalian absen karena sakit ini, kalian harus menyertakan doctor certificate, which is DC atau DC bahasa Indonesianya. Oke. Selanjutnya kita ada istilah vacation. Vacation ini artinya liburan, guys. Jadi di beberapa hotel khususnya di luar Indonesia itu ada istilah vacation. Ada cuti ya, setelah beberapa bulan nanti kalian itu entitled, biasanya sih setelah setahun sekali ada istilah vacation atau liburan. Nah di sini kalian diberikan beberapa hari, biasanya sih sebulan ya. Ada yang sebulan, ada yang 20 hari, ada yang 21 hari, tergantung company atau perusahaan kalian. Vacation itu artinya liburan. Jadi semua orang entitled atau berhak untuk mendapatkan liburan ini. Oke. Selanjutnya ada emergency leave. Emergency leave ini artinya adalah liburan yang harus kalian ambil secara darurat, guys. Jadi ini unplanned ya. Tidak direncanakan sebelumnya karena ini sifatnya darurat, emergency ya. Nggak bisa diprediksi kalian kapan mau ambil emergency leave ini. Contohnya mungkin ya, amit-amit gitu saya bilang, ada keluarga kalian yang udah nggak ada gitu. Mungkin ada keluarga yang sakit, terus kalian harus ngambil emergency leave. Jadi ini adalah libur yang kalian harus ambil secara mendadak. Oke? Nah, next kita ada istilah shift. Shift, S-H-I-F-T. Ini agak susah diucapin ya, shift. Ini artinya jam kerja. Oke, jadi shift itu adalah jam kerja kalian. Jadi pada saat kalian bekerja ada berapa jam gitu. Istilahnya adalah shift. Nah, shift ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ini tergantung jamnya. Jadi ada AM shift itu artinya morning shift ya, jam kerja pagi. Kalian biasanya mulai dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 8 sampai jam 4 dan seterusnya. Kemudian ada PM shift, artinya shift sore atau shift siang. Jadi kalau shift siang itu biasanya dimulai dari jam berapa, kalian sudah tahu ya. Mungkin dari jam 1, dari jam 2, dari jam 3. Ya, shift siang atau PM shift. Kemudian ada night shift. Night shift ini biasanya dimulai dari jam 10 malam atau jam 11. Bahkan ada yang dari jam 12 malam ya, sampai pagi tentunya. Dan satu lagi nih, ada yang ketinggalan, ada mid shift. Mid shift itu artinya middle ya. Jadi pertengahan jam kerja yang dimulai dari pertengahan waktu. Itu dari jam 12 biasanya atau jam 11 pagi. Oke, istilah selanjutnya ada punch in. Punch in itu bukan artinya memukul ya, walaupun punch artinya memukul, tapi punch in artinya adalah kalian absen dengan sidik jari kalian, biometrik gitu ya. Jadi kalian ada timer, apa sih istilahnya ya? Kalian itu ada absensi digital, oke? Absensi digital yang kalian lakukan biasanya menggunakan sidik jari kalian. Walaupun ada yang manual, tapi beberapa hotel itu sudah menggunakan yang digital, guys. Kebalikannya ada punch out. Punch out ini artinya kalau kalian sudah selesai bekerja, kalian sudah mau pulang, kalian punch out dulu. Oke. Next kita ada istilah start the shift, artinya kalian mulai bekerja. Kalian mulai bekerja, dan istilah kebalikannya itu adalah end the shift, artinya kalian mengakhiri pekerjaan kalian, mengakhiri shift kalian. Dan selanjutnya ada istilah handover. Handover ini artinya adalah pesan ya untuk shift selanjutnya. Biasanya nih kalau kalian itu shift pagi, terus kalian mau ngasih handover atau pesan, ada beberapa kerjaan yang belum kelar, jadi kalian harus nulis handover atau kalian harus memberikan handover ya ke shift selanjutnya agar pekerjaannya itu continuously. Jadi pekerjaannya itu nggak selesai di kalian, nggak macet. Kalaupun ada pekerjaan yang belum selesai, kalian harus memberikan pesan atau kalian harus handover ke shift selanjutnya agar pekerjaannya bisa diselesaikan. Jadi nggak harus di kalian gitu, nggak harus selesai di kalian. Kebayang nggak kalau itu pekerjaannya susah diselesaikan dalam waktu 9 jam atau 8 jam, terus kalian mesti extend dong. Jadi kalian harus ada handover. Handover ini artinya kalian memberikan
pesan tentang pekerjaan yang belum selesai. Dan step selanjutnya dia akan ngambil handover atau take handover from you. Jadi mereka itu bakal ngambil handover. Apa aja yang belum kelar nanti mereka yang ngelanjutin guys. Oke, clear ya. Kemudian ada istilah salary. Nah ini paling ini yang paling disuka, yang paling dicintai oleh semua pekerja atau employee ya. Salary ini artinya adalah gaji guys. Jadi semua orang suka tentunya. Semua karyawan suka gaji. Gaji di hotel itu ada dua jenis ya. Satu ada basic salary. Basic salary ini artinya gaji pokok. Gaji standar. Gaji standarnya itu ada berapa, gaji pokoknya berapa, itu istilahnya adalah basic salary. Kemudian ada istilah advance salary. Advance salary ini artinya gaji yang kalian bisa ambil 1 bulan sebelumnya, atau sebelum kalian harusnya mendapatkan gaji itu, kalian ada keperluan mendadak nih, saya ada keperluan mendadak tapi saya belum gajian, misalnya gajiannya tanggal 30 tapi kalian ada keperluan tanggal 27 atau sebelum itu, jadi kalian bisa ajukan advance salary. Nanti biasanya HOD atau departemen head kalian, manajer kalian yang bakal tanda tangan di form itu, kemudian disubmit ke finance dan GM. Nanti kalian bisa dapetin advance salary. Oke? Nah, itu saja untuk episode kali ini. Saya rasa ini penting buat kalian, khususnya kalau kalian itu bekerja di perhotelan, karena saya sendiri juga, saya adalah orang yang bekerja di hotel juga, jadi saya bisa sharing sesuai dengan apa yang saya gunakan setiap harinya ya. Ini adalah istilah-istilah yang tidak bisa kita lupakan guys. Jadi kalau kita bekerja di hotel atau di restoran ya, pariwisata khususnya, kita pasti menggunakan istilah-istilah ini. Dan untuk itu makanya saya sharing ke kalian agar kalian juga terbiasa ya, agar semua kosakata ini familiar di telinga kalian. Dan kalian juga harus tahu spellingnya seperti apa, cara ngucapinnya seperti apa, agar kalian tidak menyalahgunakan, agar lawan bicara kalian atau orang yang kalian ajak bicara itu tidak kebingungan, ini orang ngomong apa sih, agar tidak seperti itu ya. Jadi kalian cerna pronunciation-nya, tulisannya seperti apa, cara pengucapannya seperti apa. Oke? Dan tentunya kalian harus tahu artinya dan penggunaannya. Oke guys, kalau kalian punya pendapat lain, mungkin kalian bisa mention di kolom komentar, atau kalian punya additional istilah dalam atau kosakata perhotelan, kalian bisa add juga di kolom komentar guys. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa sekali lagi untuk kalian yang belum berlangganan, kalian subscribe. Bye for now guys.